Dewa Medis Terkuat. Bab 469. Ketika kedua serangan itu meledak, cahayanya mencapai langit. Segera setelah itu, gelombang udara besar melesat keluar. Menghadapi gelombang energi yang mengerikan dan dahsyat ini, bahkan penguasa kota Ouyang Lai harus mundur beberapa langkah untuk menghindari sisi tajamnya. Tak usah dikatakan, para tuan muda dan nona muda di langit itu semua terpesona di tempat. Ledakan. Kekuatan yang sangat mengerikan. Bagaimana orang ini bisa dibandingkan dengan ayahku? Sungguh mengerikan. Tidak heran dia berani masuk tanpa izin ke rumah tuan kotaku. Dengan kekuatan ini, bahkan jika dia dikalahkan oleh ayahku pada akhirnya, dia pasti bisa lolos tanpa cedera. Siapa anak laki-laki ini? Dia terlihat sangat muda, bagaimana dia bisa begitu kuat? Kapan orang seperti itu muncul di istana abadi Guangchengku? Saat semua orang kebingungan, asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan pupil semua orang mengecil lagi. Xiao Chen tidak terluka sama sekali. Tanda seru. Orang ini begitu kuat. Menakutkan sekali. Tahukah kamu, dalam pertarungan tadi, bahkan Ouyang Lai, penguasa kota yang berada di alam pembunuh dewa tingkat ke-6, tak kuasa menahan jurus ini. Namun kini, Xiao Chen benar-benar telah mencapainya. Ouyang Lai mengepalkan tangannya sedikit. Bos besar, bos kedua, bos keempat, bos kelima, bos keenam, siapkan formasi. Ya. Di atas langit, kelima anak keluarga Ouyang yang tersisa berdiri di setiap sisi dan membentuk formasi pentagram. Formasi itu menyebar di langit di atas rumah tuan kota, menarik lebih banyak energi spiritual, yang dengan cepat berkumpul bersama dan kemudian mengembun ke dalam tubuh Ouyang Lai. Saat berikutnya, momentum Ouyang Lai tiba-tiba meningkat lagi dan meroket. Tingkat ke-7 dari alam pembunuh dewa. Tingkat ke-8 dari alam pembunuh dewa. Mencapai puncak tingkat ke-8 alam pembunuh dewa sebelum perlahan berhenti. Akan tetapi, meskipun hanya meningkatkan kekuatan dua alam kecil, baik dalam hal momentum maupun kekuatan, itu adalah perubahan yang revolusioner. Ouyang Lai mengepalkan tangannya, dan cengkeraman kuat itu menyebabkan jejak kekuatan petir meledak di sekelilingnya. Mendesis. Suara memekakkan telinga dari percikan listrik terdengar di telinga orang-orang, dan kekuatan kejutannya hampir cukup untuk membuat jantung orang berdebar-debar. Dasar bocah. Jangan kira hanya karena kau punya sedikit kekuatan, kau bisa bertindak gegabah di rumahku. Kukatakan padamu, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Ouyang Lai, tidak akan menjadi manusia. Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Omong kosong. Jika kau tidak bisa membunuhku, aku akan tetap membunuhmu. Apa gunanya menjadi manusia? Sarkasme tajam ini membuat Ouyang Lai langsung marah. Diam kau, bajingan. Hari ini, aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Setelah berkata demikian, dia menghentakkan kakinya keras-keras, dan menggunakan teknik tinju leluhur keluarga Ouyang dengan tangan kanannya. Energi spiritual di sekitarnya dengan cepat terkumpul seperti pusaran air, berkumpul di kepalan tangan Ouyang Lai, membuat kepalan tangannya menjadi merah menyala dan panas. Mati. Sambil berteriak keras, dia meninju dengan cahaya merah menyala, bagaikan seekor naga api, meraung dengan guntur, dan membidik langsung ke arah Xiao Chen. Ledakan. Namun, penghalang emas terang baru saja muncul di depan tubuh Xiao Chen. Penghalangnya mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi kekuatannya luar biasa. Dia benar-benar memblokir serangan Ouyang Lai. Pastikan ia tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Sangat kuat. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Ouyang Lai menggertakkan giginya dan meraung marah, lalu maju selangkah lagi dan meninju dengan tangan kirinya secara bersamaan. Dua sinar cahaya tinju, menggandakan serangan, dengan kekuatan tak terbatas. Karena tenaga yang begitu kuat, bahkan tanah pun terpotong menjadi abu oleh angin kencang yang menghilang dan tertiup pergi. Akhirnya, jurang yang dalam pun terbentuk sempurna. Tetapi meski begitu, ketika kekuatan itu sampai pada Xiao Chen, tetap saja tidak dapat melukai Xiao Chen sedikit pun. Bukan hanya itu saja, saat Xiao Chen melangkah maju, cahaya tinju itu malah dibubarkan oleh perisai pelindung Ling Xiao. Apa? Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Menghadapi serangan sekuat itu dari Ouyang Lai, Xiao Chen tidak terluka sama sekali dan bahkan mampu membalikkan keadaan dan melakukan serangan balik. Ya Tuhan, orang ini sungguh luar biasa, bukan? Ouyang Lai menggertakkan giginya, tetapi tidak berani berhenti sama sekali. Karena dia tahu lebih dari siapapun bahwa begitu dia berhenti, Xiao Chen akan muncul di depannya dalam sekejap.
Pada saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia tidak pernah menyangka Xiao Chen akan begitu merepotkan. Kalau dia tahu hal ini, dia tidak akan pernah menyentuh Xiao Chen sekalipun dia dipukuli sampai mati. Apa-apaan ini? Sungguh sial. Melihat Xiao Chen mendekat selangkah demi selangkah, serangan dahsyat itu menghancurkannya dengan kejam. Jantung Ouyang Lai berdebar kencang, dan dia segera berteriak kepada semua orang. Kalian semua pergi. Cepat. Hati semua orang bergetar. Ayah, tapi kami akan pergi, bagaimana denganmu? Jangan bicara omong kosong. Kita tidak bisa menghadapi orang ini. Kau lari dulu, aku akan menggendongnya. Kita tidak bisa membiarkan semua orang mati di sini. Penuh kebencian. Tuan Muda Ouyang mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, menatap Xiao Chen, dan setelah mempertimbangkan untung ruginya berulang kali, dia hanya bisa memilih untuk setuju. Mundur. Semuanya, ikuti aku. Saudara laki-laki. Saudara-saudari yang lain semua menatap Tuan Muda Ouyang dengan mata penuh harap, tidak tahan lagi, jadi mereka membiarkan Ouyang Lai menunggu untuk mati di sini. Namun Tuan Muda Ouyang berteriak lagi. Semuanya, kalian semua, ikut aku. Tak seorang pun boleh tertinggal. Cepat. Setelah berkata demikian, dia pun memimpin dan berjalan pergi lebih dulu. Meskipun semua orang tidak berdaya, mereka juga tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka akan dibunuh oleh Xiao Chen. Setelah mengambil napas dalam-dalam, semua orang segera pergi dan menghilang di tempat. Dan Xiao Chen telah tiba di depan Ouyang Lai. Ouyang Lai berteriak dengan marah, lalu cepat mundur selangkah, mengerahkan tenaga untuk menyerang, mengumpulkan tenaga tinju yang lebih kuat, dan melesat maju. Pukulan ini begitu kuat hingga menghantam perisai pelindung Xiao Chen dengan keras. Gelombang kejut yang ditimbulkannya memotong secara horizontal, menciptakan lubang sepanjang 10.000 meter antara Xiao Chen dan dia. Tapi perisai pelindung Xiao Chen masih utuh. Apa? Pupil mata Ouyang Lai mengecil, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia segera mundur. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba bergerak secepat kilat dan mencengkeram leher Ouyang Lai. Ouyang Lai gemetar terus-menerus. Sebagai penguasa alam pembunuh dewa tingkat ke-6, dia belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Saya benar-benar hancur sampai sejauh ini. Perasaan ini hanya dapat dialami saat seseorang pergi ke Istana Abadi dan berhadapan dengan para tuan muda Istana Abadi. Mungkinkah Xiao Chen salah satunya? Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia adalah tuan muda dari Istana Abadi lainnya? Siapa kamu? Bab 470. Kau tidak pantas tahu. Xiao Chen perlahan mengencangkan buku-buku jarinya, dan mata Ouyang Lai menjadi merah. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Aku adalah penguasa kota Istana Abadi Guangcheng. Jika kau berani membunuhku, Guangcheng Jun tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lagi pula, anak-anakku pasti akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Tunggu saja, aku akan menunggumu di neraka. Ah, benarkah? Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Kau sudah hampir mati, tapi kau masih berani mengancamku. Hahaha. Aku mengancammu. Jadi apa? Xiao Chen tidak menjawab, tetapi hanya menjentikkan jarinya dengan tangan kirinya. Bersamaan dengan jentikan jari, ruang di sekitarnya menyempit hebat. Mengikuti dari belakang, anggota keluarga Ouyang yang telah melarikan diri entah berapa ribu mil jauhnya, kembali ke langit di atas rumah tuan kota dalam sekejap mata. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ouyang Lai berteriak putus asa. Ada ekspresi yang sangat panik di matanya. Xiao Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan, bukan? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Siapa kau? Bahkan seorang dewa penguasa tidak bisa melakukan ini. Kekuatanmu sebenarnya lebih tinggi dari seorang dewa penguasa. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Keluarga Ouyang sangat ketakutan, tetapi Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Sudah kubilang, kau tidak punya hak untuk tahu. Setelah berkata demikian, Xiao Chen mencengkeram kekosongan dengan tangan kirinya, dan semua sosok di langit meledak. Tidak. Ouyang Lai berteriak putus asa, dan saat berikutnya, Xiao Chen mengencangkan cengkeramannya padanya, menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Sampai saat kematiannya, matanya masih terbuka lebar, dan di matanya, selain keputusasaan yang mendalam, juga ada ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Kalau saja dia tahu kalau Xiao Chen begitu kuat, dia tidak akan pernah menyusahkan Xiao Chen, sekalipun dia telah memukulinya sampai mati. Tanda seru.
Baru saja Xiao Chen jelas-jelas siap melepaskan keluarga Ouyang. Mengapa? Mengapa dia masih ingin bunuh diri seperti ini? Tetapi tidak ada kesempatan apapun lagi. Xiao Chen melemparkan tubuhnya ke samping seperti ikan mati. Pada saat ini, puluhan ribu pasukan garnisun kota juga telah berkumpul. Melihat penguasa kota telah mati, mata semua orang menjadi merah dan dipenuhi amarah. Dia membunuh wali kota kita. Jangan biarkan dia pergi. Saudara-saudara, maju terus. Bunuh dia. Xiao Chen mendengus dingin, dan meraih udara dengan tangan besarnya. Pedang cahaya sepanjang 10.000 kaki jatuh lurus ke bawah dan mendarat di tengah kerumunan. Puluhan ribu pasukan garnisun, bahkan yang paling lemah di antara mereka merupakan penguasa alam Dewa Super, semuanya berubah menjadi abu dan dimusnahkan di bawah pedang ini, menghilang tanpa jejak. Bilahnya jatuh ke tanah, disertai suara ledakan keras, dan seluruh kota langsung heboh. Ledakan besar itu membuat semua orang di kota terkesiap kaget dan menatap ke arah mansion tuan kota yang telah rata dengan tanah tidak jauh dari sana. Apa yang sedang terjadi? Mengapa istana tuan kota meledak? Siapa yang melakukan semua ini? Semua orang dipenuhi keraguan dan rasa ingin tahu, kecuali manajer lama lelang itu, yang dipenuhi rasa takut saat ini. Dialah satu-satunya yang tahu siapa saja yang pergi ke istana tuan kota. Dialah satu-satunya yang tahu apa yang dilakukan orang itu di istana tuan kota. Kupikir anak ini pasti akan mati jika dia pergi ke istana tuan kota, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan menghancurkan istana tuan kota. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan. Tidak, aku harus melaporkan ini ke atasan. Masalah ini sudah menjadi terlalu besar. Setengah hari kemudian, masalah ini menyebar dengan kecepatan kilat. Lagi pula, yang hancur adalah rumah bangsawan kota yang bermartabat. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani bertanggung jawab atas masalah serius seperti itu. Dan ketika pesan itu disampaikan, perintah dari Istana Abadi Guangcheng pun disampaikan. Para penguasa 8 kota terdekat berkumpul bersama. Malam itu, di kota tetangga, sebuah restoran bernama Juxianlou diberlakukan darurat militer. Penguasa kota Chidong telah tiba. Penguasa kota Nanman telah tiba. Penguasa kota Sishui telah tiba. Di tengah teriakan keras, sekelompok orang perlahan bergerak ke jalan-jalan di sekitar menara Juxian. Setelah melihat jalan ini, banyak praktisi bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ya ampun, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak master super di sini? Mereka semua adalah garnisun kota, dan ada 8 penguasa kota di dekatnya. Siapa yang punya nama besar yang bisa mengumpulkan 8 penguasa kota sekaligus? Berapa banyak orang di Istana Abadi Guangcheng kita yang dapat mengumpulkan 8 penguasa kota pada saat yang sama? Namun kali ini, konon bukan karena seseorang mengumpulkan mereka secara acak. Pernahkah kau mendengarnya? Penguasa kota Ouyang di sebelah baru saja terbunuh, dan seluruh keluarganya musnah. His. Tidak mungkin. Dia adalah penguasa kota Istana Abadi Guangcheng kita. Paling tidak, dia sendiri memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari alam pembunuh dewa. Seorang pejuang yang begitu kuat benar-benar telah dihabisi seluruh keluarganya oleh seseorang. Itu terlalu mengerikan. Ini benar sekali. Kakak ipar kedua dari keponakan bibi tertua saya ada di kota sebelah saat itu. Kudengar keluarga Ouyang merekalah yang menyinggung orang kuat yang tak tertandingi dan langsung tercabut. Pertempuran itu sangat brutal. Seluruh kota, dengan puluhan ribu garnisun, tidak ada satupun yang selamat. Ya ampun. Siapa dia? Kok bisa sih? Siapa tahu. Kejadian ini telah membuat Istana Abadi Guangcheng khawatir. Singkatnya, Guangcheng Jun sangat marah. Kali ini, aku khawatir akan terjadi badai berdarah yang besar. Semua orang membicarakannya, dan di lantai atas gedung Juxian, lebih dari selusin master yang sangat kuat perlahan berkumpul. 8 dari mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Meskipun gaya mereka bervariasi, mereka semua menggunakan logam dan permata yang sangat berharga di alam semesta. Energi spiritual mengalir pada mereka, dan ada formasi tersembunyi di sana, yang tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan penyerapan energi spiritual selama kultivasi, tetapi juga meningkatkan sifat pertahanan mereka sendiri. Jumlah mereka ada 8, 6 laki-laki dan 2 perempuan. Namun, apapun jenis kelaminnya, aura mereka masing-masing tidak kurang dari alam pembunuh dewa tingkat ke-5. Dengan setiap gerakan, kekuatan kerumunan begitu mengintimidasi sehingga orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Rekan-rekan penguasa kota, hari ini,
kita semua berkumpul bersama di bawah perintah Tuan Duang Cheng. Kalian semua tahu apa yang sedang terjadi. Teman lama kita, Tuan Kota Ouyang, baru saja dibasmi. Menurut informasi yang kami terima, meskipun kami tidak mengetahui nama, usia, atau penampilan orang itu, tetapi karena dia memiliki kualifikasi untuk menghancurkan keluarga Tuan Kota Ouyang, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, setelah mengatakan itu, Tuan Kota Ouyang pasti telah membayar harga yang mahal untuk itu. Bersambung.